Jejak IS ini mulai terendus oleh warga yang melihatnya berlarian di area perkebunan. Arah ke sini Bapak Sati yang kelihatan pertama, yang keduanya saya, cuma saya berdua Pak. Tadi Larinya arah ke bawah, cuma ini jurang. Terus jurang tentu saya nggak bisa turun, jadi nyusuri ke bawah, menjejak ke atas ke lokasi batang air mengada Pak. Indra ini bersembunyi di atas atap rumah di pemukiman warga dan akhirnya ketahuan oleh polisi dan warga. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Indragon telah berakhir petualangannya, ya kan? Jadi setelah 11 hari berpetualang di hutan rimba sekitaran Padang Pariaman, Kayu Tanam, di dalam pengejaran kepolisian, dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang lingkungan sekitar dan kemampuan bertahan hidup di hutan karena pernah menjadi residivis sebelumnya, akhirnya dia tertangkap juga. Berikut beberapa faktor yang melambatkan pencarian Indra Septiarman ini, ya, pencarian Indra Dragon ini. Indra mempunyai pengetahuan lokal sebagai penduduk setempat. Indra Septiarman kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang hutan dan perkebunan di sekitar Padang Pariaman ini, termasuk sumber air dan cara mendapatkan makanan serta tempat persembunyian yang aman. Jadi karena pengalaman sebelumnya dia sebagai buronan juga, sebagai residivis, Indra Dragon alias IS mungkin memiliki pengalaman berstrategi dalam menghindari penangkapan dan bertahan hidup di kondisi sulit. Indra Septiarman melarikan diri ke hutan setelah menjadi pelaku terhadap kasus Nia Kurniasari, sang penjual gorengan, untuk menghindari penangkapan oleh pihak berwajib. Hutan dan perkebunan di sekitar Padang Pariaman memberikan tempat persembunyian yang sulit dijangkau dan memungkinkan Indra untuk bersembunyi dari pengejaran polisi. Sumber daya alam di hutan juga menjadi faktor. Hutan di Sumatera Barat menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air dari sungai atau mata air, serta makanan dari tumbuhan atau hewan kecil yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Ini juga dapat menyulitkan pencarian dan bertahan hidupnya Indra. Perencanaan dan persiapan matang dari Indra ini mungkin telah merencanakan pelariannya dengan baik, termasuk membawa persediaan makanan yang cukup untuk beberapa hari pertama sebelum mendapatkan makanan di hutan. Mobilitas dan adaptasi, juga kemampuan untuk harus bergerak beradaptasi dengan lingkungan sekitar juga menjadi kunci untuk menghindari deteksi oleh pihak yang berwajib. Pelaku Nia Kurniasari, Indra Septiarman atau IS, ini berhasil ditangkap setelah melarikan diri sejauh sekitar 30 km dari tempat kejadian perkara di Padang Pariaman. Indra Septiarman ditemukan di dekat air terjun Lembah Anai yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari lokasi kejadian perkara. Selama pelariannya, IS sempat bersembunyi di hutan dan perkebunan serta menggunakan jalur darat untuk menghindari penangkapan. Polisi akhirnya berhasil menangkapnya pada 19 September 2024. Hingga saat ini belum ada informasi yang mengindikasikan bahwa Indra Septiarman menerima bantuan dari orang lain selama pelariannya. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau membantu IS dalam upayanya menghindari penangkapan. Seperti yang video ini, ada beberapa nama yang disebutkan oleh Indra. Biasanya dalam kasus seperti ini, pihak berwajib akan memeriksa riwayat komunikasi dan hubungan sosial tersangka untuk memastikan apakah ada orang lain yang terlibat dalam memberikan dukungan. Jadi begini kronologi bagaimana tertangkapnya Indra Septiarman alias Indra Dragon atau inisial IS ini. Yang pertama itu informasi dari warga. Jejak IS ini mulai terendus oleh warga yang melihatnya berlarian di area perkebunan. Arah ke sini Bapak Sati yang kelihatan pertama, yang keduanya saya, cuma saya berdua Pak. Tadi Larinya arah ke bawah, cuma ini jurang. Terus jurang tentu saya nggak bisa turun, jadi nyusuri ke bawah, menjejak ke atas ke lokasi batang air mengada Pak. kondisi pelaku sendiri Pak. Kemudian melaporkan keberadaan IS ini kepada kepolisian. Yang kedua, lalu mereka mengepung. Jadi polisi dibantu oleh warga setempat dan anjing pelacak mengepung area tempat IS bersembunyi. Lalu Indra ini bersembunyi di atas atap rumah di pemukiman warga dan akhirnya ketahuan oleh polisi dan warga. Yang ketiga yaitu penangkapan. Beberapa video penangkapan IS beredar di media sosial.
itu memperlihatkan massa yang mengerubungi rumah tempat IS bersembunyi. Itu adalah benar. Massa terlihat marah dan berteriak-teriak menyuruh IS turun dari atap rumah. Setelah berhasil ditarik oleh massa, IS sempat menerima beberapa pukulan sebelum polisi mengamankannya. Nah, penangkapan ini disambut dengan rasa lega oleh masyarakat yang telah mengikuti kasus ini dengan penuh perhatian. Setelah ditangkapnya Indra Septiarman, dia mengakui perbuatannya kepada polisi. Dalam interogasi awal, IS mengungkapkan motif pembunuhan tersebut adalah dendam pribadi terhadap Nia Kurniasari. Pengakuan ini membantu polisi dalam mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memperkuat kasus terhadap Indra Septiarman alias Indra Dragon ini. Saat ini Indra Septiarman adalah satu-satunya tersangka yang telah ditangkap dalam kasus pembunuhan Nia Kurniasari. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jadi polisi terus mengembangkan kasus ini dan menggali informasi lebih dalam untuk menemukan kemungkinan keterlibatan tersangka lainnya. Jadi kasus tragis Nia Kurniasari memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya selalu waspada dan menjaga keamanan pribadi, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi target kejahatan bagi laki-laki semacam Indra Septiarman ini. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Partisipasi aktif dalam melaporkan kejadian mencurigakan dan mendukung korban kejahatan sangat diperlukan. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan kekerasan. Hukuman yang berat dapat menjadi efek jera bagi pelaku lainnya. Jadi meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya kekerasan dan cara mencegahnya sangatlah penting. Program edukasi di sekolah dan komunitas dapat membantu mengurangi risiko kejahatan seperti ini. Memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban yang keluarganya sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan mendapat keadilan. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap lingkungan sekitar dan lebih menjaga lagi bagaimana keadaan ini tidak dapat terulang kembali. Lebih menjaga lagi anak-anak perempuan kita. Dan semoga saja dengan tertangkapnya Indra Dragon ini dapat membuat kita semua lega dan tidak ada lagi kasus-kasus semacam ini. Dan keluarga besar dari Nia Kurniasari semoga juga bernapas lega dan para pihak kepolisian bisa memberikan hukum yang seberat-beratnya untuk Indra Dragon ini. Perihal apa yang pernah dia lakukan kepada Nia Kurniasari, dan dia juga adalah residivis sebelumnya. Hukum seberat-beratnya. Ini membuat malu kita sebagai orang Sumatera Barat. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafal Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.